Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jumpa lagi di channel ini teman-teman, channel bincang-bincang seputar warisan budaya, sejarah, pariwisata, dan juga musik. Baiklah teman-teman, pada video yang lalu kita pernah menelisik kolam pancuran emas di dalam Keraton Surosoan, yang mana sumber airnya tidak berasal dari sumur lokal, juga tidak berasal dari kanal yang ada di luar benteng keraton. Tetapi ternyata sumber air untuk pancuran emas itu berasal dari sebuah danau buatan yang bernama Tasikardi. Bukti fisik saluran air dari danau Tasikardi yang menyeberangi kanal dan juga pipa yang masuk ke dalam benteng pun masih bisa dilihat utuh hingga kini. Dari gambar diagram yang saya dapatkan dari Museum Purbakala Banten, kita bisa melihat bahwa dari danau Tasikardi sampai ke Keraton Surosoan ada 3 bangunan kolam pengendapan air atau disebut pengindelan, yaitu pengindelan abang, pengindelan putih, dan pengindelan emas. Prinsip kerjanya adalah seperti ini teman-teman. Air kotor atau air keruh dari danau diendapkan terlebih dahulu selama 3 hari dan juga disaring dengan menggunakan pasir dan ijuk. Baru kemudian dialirkan ke dalam keraton dengan memanfaatkan kemiringan tanah. Tekanan air agar kuat diatur dengan ukuran pipa yang kecil. Untuk itulah air bersih di pancuran emas di dalam keraton benar-benar bisa memancur. Baiklah teman-teman, di pagi yang cerah ini saya akan mengunjungi 3 bangunan pengindelan itu, pengindelan emas, pengindelan putih, dan pengindelan abang, plus juga danau Tasikardinya. Saya akan berjalan kaki dari Keraton Surosoan ke arah selatan menyeberangi kanal. Dari jembatan di atas kanal ini, saya berjalan kaki ke selatan menelusuri jalan desa kira-kira 300 meter, dan ternyata benar bahwa di sini ada situs pengindelan emas dengan atap yang sudah runtuh, namun struktur saluran yang melintang di atas tanah masih bisa kita saksikan. Di dalam bangunan yang memanjang itu terdapat sebuah kolam yang kini airnya sudah keruh kehijauan. Dahulu ketika berfungsi, pastinya air di sini sudah bersih karena telah melewati 2 pengindelan sebelumnya, yaitu pengindelan putih dan pengindelan abang di atas sana. Selesai dari mengunjungi pengindelan emas ini, saya berjalan kaki lagi menuju ke pengindelan putih. Dan kali ini saya tidak melewati jalan desa, namun melewati pematang yang agak lebar dan becek karena semalam hujan. Tidak ada pilihan lain dan saya pun sudah siap untuk jalan seperti ini. Untuk menuju ke pengindelan putih, saya harus berjalan kaki sekitar 600 meter. Dan di kejauhan, sekilas saya melihat ada bangunan kecil berwarna putih di tengah hamparan sawah yang subur. Dugaan saya, itulah bangunan pengindelan putih itu. Berjalan semakin dekat, saya semakin yakin bahwa ini pengindelan putih. Terlihat dari bentuk bangunannya yang mirip dengan pengindelan emas. Bangunan pengindelan putih ini masih utuh. Atapnya juga tidak runtuh dan memang dicat dengan warna putih. Penasaran seperti apa isi di dalam bangunan ini? Saya pun melongok ke dalam dan saya lihat di dalamnya masih terisi air. Dari pengindelan putih ini, saya berjalan lagi ke selatan, menyusuri pematang sawah, menuju ke pengindelan abang. Dan sampailah saya di sebuah jalan lebar di mana roda 4 bisa lewat bersimpangan.
berjalan di jalan lebar sekitar 800 meter, cukup melelahkan. Sampailah saya di situs Pengindelan Abang. Bangunan Pengindelan Abang ini berada di pinggir jalan besar. Bisa disaksikan di layar teman-teman bahwa bangunan Pengindelan Abang ini masih utuh, dikelilingi dengan pagar besi. Dan saya sempatkan juga untuk melongok ke dalam, ternyata sedikit berbeda dibandingkan dengan dua pengindelan lainnya. Di dalam bangunan Pengindelan Abang ini terdapat struktur seperti pilar yang tinggi tepat di tengah kolam hingga menyentuh atap bangunan. Saya kurang paham apa fungsinya. Air terlihat masih menggenang tetapi elevasinya tidak tinggi. Setelah selesai mengitari Pengindelan Abang ini, saya kemudian melanjutkan langkah menuju ke Danau Tasikardi. Jarak dari Pengindelan Abang ke Danau Tasikardi hanya sekitar 300 meter. Danau yang dibangun di abad 16 untuk peristirahatan keluarga Sultan ini sekarang tetap difungsikan untuk taman rekreasi bagi masyarakat sekitar. Setelah sampai di pintu gerbang, saya masuk. Suasana terlihat sepi karena ini bukan akhir minggu ataupun hari libur. Saya mencoba mengelilingi danau untuk mencari saluran air keluar yang mengalirkan air ke saluran Pengindelan, tetapi saya tidak menemukan. Yang saya temukan justru saluran pembuangan air luapan yang langsung ke sawah. Warga setempat menceritakan bahwa lubang itu sekarang sudah ditutup dan sebagai penanda dibangunlah undaan semen di bibir danau di lokasi lubang saluran itu. Demikianlah teman-teman penelusuran saya hari ini di sepanjang jalur saluran air dari Keraton Surosoan sampai ke Danau Tasikardi. Pipa terakota ternyata hanya bisa terlihat di Pengindelan Emas, sisanya masih terpendam di bawah persawahan. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga atas subscribe, share, like, dan komennya. Nantikan video belusuan saya ke situs-situs lain di lokasi yang lain. Terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.